kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Mengawali ibadah kita, mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 338. Kidung Jemaat nomor 338, baitnya yang pertama kita nyanyikan bersama-sama, marilah, marilah hai saudara. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika pada saat ini kami boleh Tuhan himpunkan bersama menikmati hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian syukur kami, bahkan doa kami kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah Pelkat PKP. Biarlah Tuhan dalam persekutuan ini ketika sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, kami memohon urapan kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati akan setiap kami, supaya kami semakin diperlengkapi untuk dapat memahami kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca. Bersabdalah bagi kami Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita buka Alkitab kita yang pada saat ini terambil dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6. Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6b sampai ayatnya yang ke-13. Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga yang melakukan firman tersebut dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pelkat PKP yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca SBU pagi tadi, kita akan menemukan bahwa ketika Yesus berangkat ke Nazaret dan kemudian tiba di sana, kita tahu bersama bahwa Nazaret ini adalah tempat di mana Yesus berasal, Yesus dilahirkan dan kemudian mengajar. Ia melakukan banyak tanda dan mujizat, dan semua orang di Nazaret melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, bahkan terkagum-kagum, tapi mereka pada akhirnya kecewa. Mereka kecewa terhadap Yesus, lalu mereka mengusir Yesus dari Nazaret. Mengapa? Karena latar belakang Yesus yang dia adalah rupa-rupanya anak seorang tukang kayu. Dia bukanlah anak dari keturunan imam, dia bukan anak dari keturunan orang terpandang,
Dia hanya seorang anak tukang kayu yang miskin, sehingga itu membuat dia menjadi seorang yang kemudian sekalipun punya kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan menyatakan banyak tanda dan mujizat, tetapi dia ditolak karena statusnya yang adalah orang miskin. Kita melihat PKP terkasih bahwa seringkali dalam pelayanan kita bersama banyak kita jumpai juga orang-orang memilih-milih, melihat-lihat siapa kira-kira yang kita anggap layak, kita anggap baik untuk melayani. Kalau mungkin orang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita menganggap remeh orang tersebut. Padahal orang itu sudah dipakai oleh Allah untuk melayani di tengah-tengah persekutuan jemaat. Nah, terkadang penilaian kita terhadap orang lain menimbulkan penolakan terhadap pelayan-pelayan yang dipakai oleh Allah, bahkan dipilih oleh Allah. Jangan sampai Bapak Ibu-ibu yang terkasih hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena sejak semula Allah tidak memilih orang ya dengan melihat dia dari latar belakangnya, apakah dia adalah seorang yang punya pendidikan tinggi atau dia adalah seorang yang dilahirkan dari keturunan orang kaya dan lain sebagainya. Kita melihat ketika sejak awal Yesus memilih para murid, ia sedang berada di Danau Galilea dan melihat para nelayan di sana, yakni Simon dan teman-temannya. Di sana dia melihat nelayan itu, lalu kemudian dia menjadikan para nelayan itu sebagai murid-muridnya yang pertama. Yesus tidak pergi ke sebuah tempat di mana di situ para imam berkumpul, atau di sana ada orang-orang yang sedang berkumpul untuk belajar tentang firman Tuhan, pergi ke bait Allah atau ke tempat-tempat di mana orang-orang hebat berkumpul di situ, tidak. Tetapi Yesus datang ke tempat-tempat di mana orang-orang yang diremehkan seperti nelayan. Dalam konteksnya mereka adalah orang-orang yang diremehkan, orang-orang miskin, tidak punya pendidikan, tidak punya pengetahuan yang cukup, tapi Yesus datang kepada mereka untuk menjadikan mereka para murid. Kita lihat dalam bacaan kita pada hari ini, ibu-ibu yang terkasih, ketika Yesus mengutus ke-12 rasul dan kemudian memerintahkan kepada mereka untuk tidak membawa apa-apa, dimaksudkan supaya dalam pelayanan yang dilakukan oleh para murid, ya, buah yang mereka hasilkan itu kemudian mengajak kepada orang-orang yang menjadi percaya kepada Allah lebih membuka hati mereka kepada para pelayan untuk menerima mereka tinggal dalam rumah mereka dengan penuh sukacita, bahkan melayani para pelayan dengan penuh kasih. Bukan melihat mereka karena mereka adalah seorang nelayan yang miskin sehingga mereka tidak layak untuk tinggal dalam rumah orang lain dan lain sebagainya. Tetapi buah dari para pelayan ini kemudian harus menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang yang mau mendengar dan percaya dan kemudian menerima mereka dengan segenap hati. Itu yang mau dilihat. Nah, kemudian ketika kita melihat kembali dalam bacaan ini, namun ketika ada orang yang menolak pemberitaan atau menolak para pelayan, para rasul untuk tinggal dalam rumah mereka, maka Yesus menegaskan, keluarlah dari situ dan kebaslah debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Maksudnya di sini adalah kebaskan debu daripada kaki mereka. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi ketika meninggalkan tempat tinggal mereka, sebuah rumah ya, untuk pergi ke sebuah tempat yang lain begitu ya, ibu-ibu. Nah, di sini mau menjelaskan bahwa ketika firman Tuhan sudah disampaikan, tetapi ketika orang tidak mau mendengar, maka firman itu tidak akan tinggal di dalam rumah orang itu, tidak akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka.
Sebab apa? Sebab hati mereka sudah tertutup. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Sehingga hal ini disimbolkan dengan kepergian para rasul dari rumah itu dengan mengebaskan debu daripada kaki mereka sebagai sebuah peringatan bahwa Allah tidak berkenan dan tidak memberkati setiap orang yang menolak firman Tuhan yang diberitakan oleh para rasul. Tetapi yang menjadi bagian dalam kehidupan kita pada sore hari ini mau diingatkan melalui firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh para pelayan, siapapun dia. Jangan pernah melihat bahwa mungkin latar belakang pelayan ini sebelumnya adalah mungkin orang yang tidak baik. Mungkin bukan orang yang punya prestasi bagus, mungkin bukan orang yang punya latar belakang pendidikan yang luar biasa, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan memilih seseorang, dia melihat, dia tahu seberapa besar hatinya untuk menerima tugas tanggung jawab pelayanan ini. Sebab menjadi seorang pelayan Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Dan berbahagialah setiap kita yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Sebab ini bukanlah tugas yang mudah. Dan ini adalah tugas yang khusus diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Kita adalah orang-orang percaya yang punya tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk membebaskan, untuk menyatakan kebenaran, untuk membagikan keselamatan. Jadi jangan lihat, ibu-ibu yang terkasih, bahwa mungkin ketika kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melayani Tuhan karena kita punya keterbatasan dalam hal berbicara, keterbatasan dalam hal berdoa, atau apapun itu dalam pelayanan, mungkin keterbatasan kita dalam menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya. Jangan melihat itu sebagai sebuah kendala untuk kita bisa melayani Tuhan. Tetapi ketika kita dipilih, maka kita diperlengkapi. Ketika kita dipilih oleh Allah untuk melayani, maka Tuhan akan memberkati kita semua dengan segala keterbatasan kita. Kita disempurnakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Sehingga mari ibu-ibu yang terkasih, kita bersama melihat bahwa dalam kehadiran kita untuk melayani, kita pun juga membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk bersama-sama dengan kita melayani, sehingga kita jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah merendahkan kemampuan orang lain, tetapi jadikanlah sesama kita sebagai partner yang baik, dan kita pun melayakkan diri kita untuk bisa menjadi partner yang baik bagi orang lain, penuh dengan kasih setia, memakai mulut yang Tuhan karuniakan untuk mengatakan hal-hal yang penuh dengan sukacita, memakai hati kita sebagai sebuah tempat di mana kita menaruh rasa syukur, rasa bahagia, tidak ada dendam, akar pahit, dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi seseorang yang penuh dengan sukacita dalam melayani Tuhan, sehingga bersama dengan sesama kita dimampukan melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dimampukan untuk saling mendoakan, menguatkan, maka kerajaan Allah di dalam dunia akan tercipta, kita semua akan berbahagia, dan Allah yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan ladang pelayanan ini kepada kita akan senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian dalam perjalanan pelayanan kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.